Oke Bang, gimana nih terkait polemik Undang-Undang Hak Cipta Lesti dilaporkan terkait mengcover lagu tanpa izin diduganya sama Yoni Dores ke Polda Metro Jaya? Iya, itu Undang-Undang Hak Cipta itu kan sudah diatur oleh di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Terlebih di pasal 112 113 itu tentang hak cipta. Itu ancaman pidananya jelas di situ. Jadi kalau mereka keberatan dengan hak cipta mereka digunakan oleh Lesti, itu sah-sah saja. Karena memang itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu. Dan ancaman pidananya juga nggak main-main itu. Itu denda 1 miliar, terus kemudian bisa masuk penjara 4 tahun. Tapi Bang, banyak yang mengatakan kalau laporan ini tuh salah alamat, ya kan? Karena apa salah alamat? Ini kan Lesti ini kan hanya menyanyikan. Harusnya yang izin atau yang melakukan perizinan itu manajemennya atau IO-nya. Ini gimana? Berpendapat gak sih Abang dengan statement itu? Itu nanti yang berhak menentukan salah alamat dan tidaknya itu penyidik. Jadi mereka melaporkan ke penyidik siapa yang memakai hak cipta. Karena di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu kan yang memakai hak cipta seseorang tanpa izin secara ekonomi, itu ancaman pidananya itu 4 tahun. Kemudian denda 1 miliar. Gitu. Oke. Bang, tapi kan bisa dibilang nih dia sudah alasan melaporkan mungkin karena dia udah mensomasi secara 2 kali katanya Bang ke rumah, tapi tidak digubris. Menurut Abang somasi tidak dijawab alasannya, terus untuk melaporkan lah mungkin dari Yoni Dores kemungkinan seperti itu. Gimana Bang? Kalau saya lihat mungkin mereka nggak merasa penting untuk menjawab ya. Jadi mungkin dia merasa di sini saya nggak melanggar kok, saya nggak. Dari pihak Lesti mungkin merasa benar juga, jadi dia nggak perlu tanggapi somasi itu. Tapi di sisi lain dari pihak pencipta sendiri merasa bahwa loh ini hak cipta aku kok dipakai, kok nggak izin ke aku kan misalnya gitu. Makanya mereka rasa keberatan, mereka lapor. Dari pihak LMKN nih Bang, katanya rencananya mau memediasikan terkait keduanya. Gimana Bang terkait rencana tersebut? Saya lebih mendukung ini, mediasi. Jadi nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Ya. Bang, dari pihak Lesti sendiri kan udah menjawab ya, kata dia kita masih menunggu dan melalui kuasa hukumnya masih menunggu dan mempelajari terkait dasar pelaporan dari Yoni Dores. Terkait jawaban statement itu gimana Bang? Mungkin kalau bilang masih mempelajari, saya pikir ya ini kan sudah dilaporkan. Coba betul-betul disiasati supaya jangan sampai naik dari penyelidikan naik di tahap sidik. Nah, kalau udah naik rata-rata itu di penyelidikan sampai naik ke penyidikan itu calon tersangka itu. Jadi harus berhati-hati di situ. Kemarin kan di Polda Metro Jaya mungkin pihak pelapor ya Bang, kuasa hukumnya dari Yoni Dores sendiri sudah dipanggil. Dari Abang sendiri sudah ada pemanggilan dari pihak pelapor, mungkin kedepannya akan ada apa lagi sih Bang pemanggilan? Setelah pemanggilan dari si siapa Dores itu, kuasa hukumnya sih Bang, nanti kuasa hukumnya sebelum Yoninya minggu depan lagi kan? Nanti kan para pihak itu yang terkait semuanya akan dipanggil semua untuk dimintain keterangan. Nah disitulah penyidik akan menentukan dari penyelidikan ini bisa naik ke tahap penyidikan. Nanti sistem dari pihak Lesti segala macam itu kan dipanggil semua juga, diperiksa unsur-unsurnya ini masuk atau tidak. Begitu masuk, ya dia naik ke tahap penyidikan. Saya pikir itu baik ya. Kalau coba dari pihak Lesti sendiri mereka coba membuka pintu ruang mediasi ini untuk ketemu. Ya saya yakin kalau ada pertemuan pasti ada solusi untuk masalah ini. Jadi kalau itu kan bagus sebetulnya. Kalau memang pihak Lesti mereka merasa bahwa mereka nyanyi lagu ini tanpa izin, lebih bagus ketemu mereka supaya diselesaikan lah. Saya pikir ini kan bukan masalah yang begitu rumit. Kita ketemu dengan pencipta kan lebih bagus. Oke, Bang, tapi sangat menyayangkan ya sih belakangan ini banyak penyanyi
dan pencipta lagu saling melapor gitu kan. Pencipta melaporkan penyanyi karena tidak memakai lagunya tanpa izin seperti Ari Bias dan Agnes Mo, ya kan. Sekarang terjadi lagi Lesti Kejora dengan Yoni Dores, dan kemarin juga sudah masuk gugatan sidang Vidi Aldiano dengan Kina Nasution lagu Nuansa Bening. Ini menurut abang sebagai abang praktisi hukum memandang kasus ini tuh harusnya bagaimana biar tidak ada masuk ke ranah hukum baiknya gitu kan antara penyanyi dan pencipta lagu, biar tidak ada selisih paham. Seperti apa sih bang? Nah begini, menurut saya masing-masing menyadari bahwa kalau memang ini betul bukan hak cipta saya, sebaiknya kita datang kepada penciptanya. Kita izinlah dengan dia supaya dia tidak merasa keberatan. Wajar kalau orang marah, hak ciptanya, dia udah cipta terus kita tidak permisi dengan dia. Ada pepatah bilang kan, masuk kandang kambing harus mengembing. Ya kan? Ya kita mau pakai barang orang, kita minta izin lah. Kita harus tahu diri sedikit. Jangan juga kita seenaknya, nah akhirnya kan dibawa ke ranah hukum. Dengan adanya kasus-kasus seperti begini, ini adalah suatu pembelajaran baik bagi pencipta maupun penyanyi. Saya pikir kalau kolaborasi itu kan bagus, pencipta dan penyanyi bersatu untuk berkarya bagi Indonesia kan mantap. Tapi kalau lagu seperti ini lalu jadi gaduh di Indonesia, jadi rasanya kita masyarakat jadi nggak enak ya lihatnya. Jadi wah, kok penyanyi ini begini, kok pencipta ini begini. Jadi yang rugi ya mereka pencipta dan penyanyi, karena penilaian negatif dari masyarakat ke mereka itu kan jadi semakin membuat kepercayaan masyarakat ke pencipta dan penyanyi ini semakin berkurang. Orang jadi malas nyanyi lagu ini ya. Ini yang cipta ini ribut melulu, penyanyinya ini ribut melulu, nah, kan larinya nanti ke sana. Jadi ada rasa ketakutan ya bang untuk menyanyikan lagu seseorang itu jadinya ya? Iya betul. Jadi orang jadi takut gitu kan mau menyanyikan itu kan. Tapi makanya kerjasama aja lah yang baik. Bang, dari ada yang mengatakan beberapa praktisi harusnya yang dituju itu bukan Lesti gitu. Orang yang mengadakan event atau produser lah atau yang mengupload yang tersebut. Menurut abang tanggapan seperti itu gimana? Saya pikir itu betul juga, ya kan? Jadi kalau orang yang mengadakan event itu dia minta Lesti, misalnya kan ada by order. Oh, ini saya mau request lagu ini, tolong nanti nyanyikan lagu ini ya, misalnya. Nah, harusnya juga ada kooperatif juga, ada kerjasama dengan Lesti dengan yang membuat event ini, bahwa kalian sudah izin belum kepada penciptanya, harusnya tanya begitu juga. Jadi harus berinisiatif, jangan sampai kita jadi penyanyi kita nggak tahu menang, akhirnya kita yang dilapor gitu. Bang, menurut abang berarti di sini inilah hanyalah miskomunikasi ya bang, tidak ada yang salah atau tidak yang benar atau seperti itu, atau memang menurut abang oh ternyata ini yang salah atau ini yang benar, gimana? Saya pikir dalam hal ini betul ada miskomunikasi di sini. Nah, tapi ini juga jadi suatu pelajaran yang baik buat para pencipta dan penyanyi ya, supaya kedepannya untuk hal ini tidak terulang lagi, mereka kerjasama. Jadi itu yang tadi saya katakan bahwa sebaiknya masing-masing pihak menyadari bahwa oh ini butuh kerjasama baik pencipta maupun penyanyi. Jadi kalau besok-besok ya kalau nuwun lah kata orang Jawa pada yang punya gitu. Bang, dari asisten ini kan bang yang terbaru, dia merasa perkataannya kurang bagus. Dia meminta maaf kepada Lesti. Mungkin menurut abang terkait permintaan kata-katanya aja sih bang, katanya yang tidak baik kepada Lesti, dia meminta maaf. Mungkin menurut abang gimana terkait hal tersebut? Asistennya Yoni ini. Dia minta maaf kepada Lesti karena ucapannya kan itu bagus kan, rendah hati. Artinya dia rendah hati, dia mau minta maaf, dan minta maaf itu kan nggak membunuh kita. Justru itu bagian daripada rendah hati. Kita mau minta maaf dan masalah bisa selesai. Jangan sampai kita, terkadang kan manusia ini kan egonya tinggi, udah salah
mau pertahankan bahwa dia benar, nggak mau minta maaf, seperti itu. Akhirnya tambah jadi gaduh jadinya. Lesti bisa melaporkan balik gak sih bang? Karena kan Lesti sendiri dari belum belum speak up terkait hal tersebut, kalau dirinya menggunakan lagu tanpa izin gitu bang, atas pencemaran kepada Yoni 2RS itu. Loh, kalau misalnya Lesti dia merasa benar, dia tidak bersalah di dalam hal ini, bisa saja dia lapor balik. Karena merasa bahwa ini pencemaran nama baik ya, apalagi diunggah di media sosial. Undang-undang ITE itu udah jelas sekali tuh, kena pasalnya. Kalau dia merasa dia benar, ya kan? Tapi kalau dia merasa bahwa betul dia nyanyi lagu itu tanpa izin si penciptanya, ya baik pihak manajemen maupun Lesti, saya kira lebih baik bertemu dengan penciptanya, duduk bicara baik-baik lah. Kita sama anak bangsa kan. Oke, udah. Terakhir bang, mungkin saran dan pesannya seperti apa bang, terkait polemika tersebut, mungkin untuk kedepannya para pencipta dan penyanyi ini? Harapan saya ke depannya itu agar supaya pencipta lagu di Indonesia ini dan penyanyi untuk berkarya bagi bangsa negara, saya berharap supaya ada saling kerjasama yang baik di antara pencipta maupun penyanyi, sehingga besok-besok nggak ada kegaduhan seperti ini lagi, lapor melapor. Cukup.